Kuk itu adalah kayu palang yang menyatukan dua ekor kerbau yang membajak sawah ya. Di gambar terlihat kan ya. Jadi ada kayu palang yang diikatkan di kepala masing-masing dua ekor kerbau yang dijadikan satu untuk menarik bajak begitu ya. Nah, dari udara ataupun dari atas kita melihat bahwa kayu palang yang menyatukan dua kerbau atau dua ekor sapi itu adalah kayu salib ya. Itulah yang disebut dengan kuk. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu judul, apa artinya memikul kuk? Bacaan dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan untuk kita semuanya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tambahkan 2 ayat lagi dari Roma. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menggunakan beberapa istilah untuk menjelaskan dosa. Kata Ibrani yang paling umum ialah kata, awon, peshara. Kata Yunaninya yang terkenal adalah hamartia, hamartema, parabasis, paraptoma, ponerio, anomia, dan adikia. Semuanya itu saudara mengacu kepada satu penjelasan ataupun satu keterangan, yakni tidak tepat sasaran. Yang sangat tepat untuk melukiskan ini adalah di dalam olahraga memanah. Kalau kita memanah tepat kepada titik yang di tengah, itu akan mendapatkan poin yang sangat bagus, poin yang sangat tinggi sekali karena tepat sasaran. Nah, tetapi kalau anak panah kita meleset jauh sekali dari sasaran, nah itu yang disebut dengan tidak tepat sasaran ataupun yang mengacu kepada dosa ya. Nah, jadi ini adalah gambaran yang sangat tepat bagi kita. Kalau gambar yang kedua ini adalah yang tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran adalah yang seperti ini ya, melambung jauh daripada sasaran di tengahnya. Nah, kalau yang tidak berdosa itu adalah yang tepat sasaran seperti ini, seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika manusia hanya 2 orang saja di muka bumi ini, yakni Adam dan istrinya Hawa, Iblis menggoda manusia melalui ular, dan kisahnya pun kita sudah tahu yang dicatat di dalam Kejadian 3, pasal 3. Nah, dari situlah kita melihat bahwa manusia waktu itu tidak taat kepada Tuhan, dan akhirnya mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, suami istri Adam dan Hawa. Dan akhirnya upah dosa adalah maut. Mereka terusir dari Taman Eden dan mereka pergi menjelajah keluar dari taman yang indah tersebut, dan taman itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun sampai pada saat ini karena dijaga oleh kerup. Dan kalau kita tanya tepatnya taman ini ada di mana, nah itu saudara ya, sering sekali ada pertanyaan, kalau memang kisah manusia
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu terjadinya di Taman Eden. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Taman Eden itu sekarang ada di mana? Apakah ini cuma dongeng? Apakah ini cuma legenda? Apakah ini cuma mitos? Memang ada kaum liberal yang mengajarkan demikian, saudara. Mereka mengatakan bahwa kisah manusia jatuh ke dalam dosa ini adalah semacam mitos, ya, karena bukan kejadian yang sesungguhnya. Nah, tentu saja kita yang percaya kepada firman Tuhan, bahwa Alkitab ini seluruhnya adalah firman Tuhan, kita yakin bahwa kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena mitos ataupun dongeng, melainkan ini adalah kisah nyata. Nah, pertanyaannya kita jawab, sekarang lokasinya ada di mana? Kalau kita cari di Google Maps sekarang, kita mau masukkan lokasi Taman Eden, tidak akan ketemu, saudara. Ya, karena apa? Karena memang sudah dijaga oleh kerup. Dan kemudian kalau kita mau lebih akurat lagi, kita harus kembali kepada Alkitab. Di belakang Alkitab kita yang tercetak ini, saudara, ada yang namanya Mesopotamia. Nah, Mesopotamia itu waktu itu ya adalah nama yang lama. Sekarang kalau kita cari Mesopotamia di map tidak akan ketemu, ya, melainkan kalau kita cari Irak pasti ketemu, karena sesungguhnya Mesopotamia itu adalah Irak dan lokasi Taman Eden itu adalah di Mesopotamia ataupun pada hari ini adalah di negeri Irak, ya. Nah, dari mana kita tahu? Buktinya itu adalah Alkitab sendiri yang memberitahukan kepada kita, karena di dekat Taman Eden itu dialiri oleh 4 sungai yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yakni Pison, Pihon, Tigris, dan Efrat. Nah, itu jelas sekali ya bahwa ini bukanlah kisah dongeng, tetapi sungai-sungai itu, saudara, masih bisa ditelusuri sampai sekarang. Sekarang pertanyaan kedua tadi, mengapa kalau Taman Eden itu adalah real dan nyata, kok tidak bisa ditemui lagi? Jawabannya adalah karena mungkin ada 2 hal, saudara, ya. Pertama, kita ingat di dalam Kejadian 6 ketika Allah memusnahkan seisi bumi ini melalui air bah, bisa saja taman itu rusak. Dan yang kedua itu tadi adalah karena dijaga oleh kerup sehingga tidak boleh seorang pun yang masuk ke dalamnya. Nah, jadi kita sudah bisa memperoleh 2 jawaban seperti itu. Yang jelas adalah ini adalah kisah yang nyata bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena manusia tidak taat kepada Allah dan jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang bagaimana solusinya dan apa kaitannya dengan ajaran memikul kuk? Apakah artinya memikul kuk itu? Nah, yang pertama marilah kita melihat Allah berinisiatif mengadakan pendamaian ataupun keselamatan. Setelah episode kejatuhan manusia di dalam dosa, Allah telah memproklamasikan protevangelium, yaitu induk janji keselamatan bagi manusia. Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Protevangelium ini adalah induk janji ataupun Injil pertama yang dicatat oleh Alkitab, menegaskan kepastian janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dan itu merujuk kepada catatan di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23, Ibrani 9 15 sampai 16, Yohanes 1 ayat 29, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Dan melalui bagian ini, janji keselamatan ini sangat jelas bahwa itu sudah terrealisasi. Maksud yang dikatakan keturunan perempuan ataupun benih perempuan itu adalah keturunan Hawa yang berlanjut sampai kepada Maria. Karena melalui keturunan perempuan inilah maka Mesias, yakni Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dilahirkan. Dan kemudian firman Tuhan juga mengatakan bahwa keturunan perempuan, yakni Mesias, akan meremukkan kepala ular. Nah, itu juga sudah terjadi di kayu salib, yakni 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, sudah meremukkan kepala ular, sudah meremukkan kepala iblis di atas kayu salib, ya, dengan meraih kemenangan yang sukses, gilang gemilang. Nah, kemudian melalui bagian ini kita melihat bahwa Adam, Hawa, Yesus Kristus dan kita semua itu diciptakan dengan
memakai 4 metode yang sangat kreatif. Adam diciptakan hanya tidak memakai benih laki-laki dan benih perempuan, melalui tanah liat dan tangan Allah sendiri yang membentuknya, dan Allah sendiri yang menghembuskan nafas ke hidungnya. Nah, ini adalah penciptaan yang sangat istimewa. Manusia pertama laki-laki tidak terlahir dari ibu dan bapak, karena dia adalah manusia pertama di muka bumi ini. Dia kejadiannya dahsyat, yakni dari debu tanah dibentuk oleh tangan Tuhan, dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas sehingga manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Nah, lalu manusia kedua, yakni Hawa, diambil dari tulang laki-laki, dari tulang rusuk. Artinya Hawa sebagai perempuan ada di dunia ini berasal dari tulang laki-laki, benih laki-laki, dan dia juga tidak mempunyai ibu dan bapak, jadi dia tidak memakai benih perempuan. Jadi perempuan ada di muka bumi ini berasal dari laki-laki, yaitu yang pertama ya, maksudnya perempuan pertama. Nah, lalu ketika tiba kepada kejadian, yakni Tuhan menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah manusia laki-laki sejati. Dia terlahir ke muka bumi ini hanya memakai benih perempuan saja, karena dia dikandung oleh Roh Kudus, tidak memakai benih laki-laki, tidak memakai Yusuf. Jadi Yusuf itu hanyalah ayah secara hukum, bukan ayah biologisnya. Nah, tetapi tetap sah sebagai orang tuanya, yakni Yusuf dan Maria. Nah, lalu tiba kepada kita semua pada hari ini, saya dan saudara, baik saya sebagai perempuan dan saudara itu sebagai laki-laki, kita semua yang ada di bumi ini sekarang sama-sama terlahir ke dunia ini memakai benih laki-laki dan memakai benih perempuan melalui pernikahan orang tua kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji keselamatan yang luar biasa, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang dinubuatkan pertama kali di dalam Alkitab setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu sudah tergenapi ketika Tuhan Yesus menunaikan tugasnya yang mulia di atas kayu salib. Jadi melalui gambar ini kita diingatkan bahwa usaha manusia, mau dengan cara yang sesukses apapun juga, manusia berdosa berusaha menjangkau Allah melalui amal perbuatan, melalui filsafat, melalui jubah keagamaan, dengan melakukan amal ini dan amal itu tidak akan bisa membeli keselamatan. Karena Allah itu adalah Allah yang maha suci, tidak bisa dicapai dengan kekuatan dan dengan kepintaran manusia. Nah, tetapi Allah dapat mencapai manusia yang berdosa melalui Tuhan Yesus. Jadi ketika Allah yang membuka jalan, Allah yang mendamaikan manusia, itu bisa terjadi. Jadi di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita semua, Allah yang menjangkau manusia melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi Yesus adalah jalan yang menghubungkan antara Allah dan manusia, sehingga manusia yang berdosa itu dapat diselamatkan oleh Allah dan berdamai kembali dengan Allah. Jadi ini sangat clear dan sangat jelas sekali. Jadi di atas kayu salib, ya, Tuhan Yesus sudah menunaikan pekerjaannya. Jadi pekerjaan salib Kristus itu adalah memberantas dosa, membasmi dosa, melepaskan manusia dari ikatan, dari belenggu dosa yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Manusia yang ada di muka bumi ini tidak berdaya menghadapi dosa. Manusia bisa mengatasi hal yang lain, tetapi tidak bisa mengatasi dosa. Yang bisa mengatasi dosa, oknum satu-satunya, pribadi satu-satunya adalah Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Kita melihat harga salib Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya manusia dan Allah sejati yang dapat menunaikan salibnya. Kemudian Yesus mengasihi dunia yang di dalamnya ada manusia dengan kasih yang kekal. Jadi kasih Yesus kepada manusia ini adalah dengan kasih yang kekal. Yesus memikul ataupun menanggung dosa seisi dunia dari zaman dahulu, sekarang, dan zaman yang akan datang. Jadi sekali dia naik ke kayu salib dan mati bagi dosa-dosa dan menebus manusia, jadi itu sudah Tuhan Yesus lakukan sekaligus, yakni menanggung dosa rohani, emosi, dan juga jasmani. Di kayu saliblah
Allah mengerjakan semuanya. Nah, mengapa kita mengatakan bahwa Allah mengerjakan semuanya? Karena begini, saudara, penjelasan sederhananya adalah begini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Seharusnya manusia itu mati. Nah, tetapi karena Allah mengasihi manusia, maka manusia itu dapat tetap hidup. Ini tentu saja, kalau tidak ada yang mati berarti tidak ada keadilan, hanya ada kasih. Kasih yang tanpa disiplin apalah artinya? Nah, jadi di kayu salib itu bertemulah antara kasih dan disiplin dari Allah dengan Yesus mati bagi kita semua. Nah, mengapa harus Yesus yang mati bagi kita semua? Karena dia adalah korban yang sempurna satu-satunya. Jadi ketika Allah mau menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus, di situ kita melihat ada hukum yang roboh ya, ataupun hukum yang sudah bengkok, hukum yang jatuh. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa tetapi tidak dihukum, nah itu artinya hukum itu menjadi roboh ataupun menjadi bengkok. Nah, tetapi ketika Allah melalui Yesus melaksanakan penghukuman itu ditanggungkan kepada Yesus, jadi disitulah hukum keadilan itu ditarik kembali ya, menjadi hukum yang tegak kembali. Yang tadinya seharusnya manusia mati tetapi tidak mati, itu namanya adalah hukum yang sudah dibengkokkan ataupun jatuh. Tetapi ketika ada korban yang sempurna mati untuk kita semua, artinya keadilan Allah sudah dilaksanakan, maka hukum itu tegak kembali. Nah, jadi kalau ditanya Tuhan Yesus menebus manusia dari siapa? Jawabannya adalah bukan dari iblis, ataupun bukan dari dosa, ataupun bukan dari manusia, tetapi dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena itu adalah hukum Allah. Jadi ketika hukum itu menjadi bengkok, manusia yang harus jatuh dalam dosa tidak mati, maka Allah sendiri yang menegakkan kembali dengan caranya sendiri, yakni dengan cara dia menjadi manusia dan kemudian bersedia mati untuk kita, orang yang dikasihi. Nah, disinilah kita melihat Allah kita adalah Allah yang sangat konsisten. Dia tidak pernah dapat melawan naturnya sendiri. Jadi Allah yang Maha Suci tidak pernah dapat melawan naturnya sendiri, yakni dia bersatu dengan dosa. Jadi dosa itu harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Itulah indahnya salib. Itulah harga salib Yesus yang sangat agung, yang sangat mulia bagi kita semuanya. Nah, saudara, sekarang apa artinya memikul kuk? Ya kan? Tadi judulnya adalah apa artinya memikul kuk? Nah, disinilah jawabannya. Menjadi pengikut Yesus pada hari ini itu adalah artinya kita mau menjadi pengikut Yesus yang mau memikul kuk. Nah, kenapa kuk itu tidak ditulis di bagian yang ketiga ini? Sudah ditulis dengan menjadi pengikut Yesus yang mau memikul salib. Saudara, kuk dengan salib sebenarnya sama saja. Nanti saya jelaskan ya. Jadi kita terpanggil menjadi pengikut yang mau memikul salib. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan tadi di dalam bacaan firman Tuhan Matius 11, dikatakan bahwa kuk yang dia pasang itu di dalam diri kita itu ringan dan enak. Saya ulangi lagi. Sebab kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Artinya apa? Tuhan Yesus mengizinkan kuk yang kita pikul itu adalah ringan dan enak. Sekali lagi, saudara, salib yang kita pikul itu ringan dan enak. Karena apa? Tidak seberat salib Yesus. Karena salib Yesus bukan hanya palang kayu yang beberapa puluh kilo, tetapi itu adalah salib dalam arti memikul dosa seisi dunia ini. Nah, itu tidak ada seorang pun yang bisa memikul kecuali juru selamat. Nah, tetapi salib kita bagaimana? Salib kita tentunya berbeda dengan salib juru selamat. Salib kita itu adalah pas untuk kita sendiri, karena dikatakan salib kita itu adalah ringan dan enak. Kuk yang dipasang itu ringan dan enak ya. Nah, saudara, saya bacakan sekali lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Nah, ini penjelasannya, saudara. Kuk ya. Kuk itu adalah kayu palang yang menyatukan dua ekor kerbau yang membajak sawah. Jadi para penggembala sapi, para penggembala kerbau ya,
Saya pernah punya mahasiswa ya, beberapa orang yang dulu latar belakangnya itu adalah penggembala ya. Dia menceritakan kepada saya dia mengurus sapi dan mengurus kerbau ya. Nah, jadi kalau cerita tentang kuk pasti dia tahu. Kuk itu adalah kayu palang yang menyatukan dua ekor kerbau yang membajak sawah ya. Di gambar terlihat kan ya. Jadi ada kayu palang yang diikatkan di kepala masing-masing dua ekor kerbau yang dijadikan satu untuk menarik bajak begitu ya. Nah, dari udara ataupun dari atas kita melihat bahwa kayu palang yang menyatukan dua kerbau atau dua ekor sapi itu adalah kayu salib ya. Itulah yang disebut dengan kuk. Jadi kuk yang dipasang di pundak kita itu adalah ringan dan enak, kata Tuhan Yesus. Karena apa? Karena setiap diri kita mempunyai tugas masing-masing di muka bumi ini. Setelah kita menerima keselamatan dari Yesus, kita akan bekerja, kita akan melayani. Ada kuk yang kita pikul. Kuk yang bila dilihat dari atas atau dari udara berbentuk salib. Salib manusia itu bekerja dan melayani di muka bumi ini. Itulah artinya, apa itu artinya memikul kuk? Memikul kuk artinya kita bersedia mengabdi kepada Tuhan melalui bekerja dan melayani dengan segenap hati kita di depan kita ya. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita pada saat ini sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai, sebagai wirausaha, atau sebagai konglomerat, atau sebagai pejabat di pemerintahan, politikus, dokter, apapun pekerjaan kita saudara, itu adalah mengabdi kepada Tuhan. Karena masing-masing kita ada kuk ya yang dibebankan kepada kita, dan kuk itu pas dengan kita, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Salib kita ringan karena semua yang kita alami pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi kita dapat memandang salibnya yang memberi kita kekuatan. Jadi ketika kita mulai merasa penat, mulai merasa gerah, mulai merasa capek ketika melakukan tugas dan pelayanan dan tanggung jawab kita yang berat, marilah kita kembali memandang salib ya. Kita rehat sejenak, kita mengambil waktu untuk solitude, kita sendirian hanya bersama dan Allah saja dan memandang salib. Disitulah kita akan merasa bahwa beban kita ringan karena yang terberat sudah ditanggung oleh Yesus. Dialah sumber kekuatan kita. Nah, semua penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Itu sudah dikatakan di dalam Alkitab. Tidak pernah ujian dan cobaan yang kita alami itu melampaui kekuatan kita. Ada upah salib berupa mahkota, yakni no cross, no crown. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan ini kita sudah melihat Allah berinisiatif mengadakan pendamaian keselamatan bagi kita. Pekerjaan pendamaian Allah melalui salib, menjadi pengikut Yesus yang mau memikul salib. Jadi selamat memikul kuk yang dibebankan di atas kehidupan kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita setia memikul tugas dan tanggung jawab kita menjadi pengikut Yesus yang rela memikul kuk kita masing-masing. Shalom.